Mau masuk polisi tidak bayar, masuk tentara tidak bayar, menjadi presiden tidak bayar, anggota parpol juga tidak bayar, pegawai negeri nggak bayar. Kenapa satpam bayar? Baru tahu saya ini. Nah, itu harus dihilangkan. Makanya sebagai aparat negara, PNBP dihilangkan. Dosa paling besar bagi polisi adalah pada saat rekrutmen. Karena merekrut orang yang salah, seumur dia jadi polisi akan menjadi duri dalam dagingnya polisi. Juga kenapa orang baik itu kadang-kadang nggak terlihat karena sistemnya masih model patrimonial. Siapa yang nggak kenal, yang nggak pintar, sungkem. Surat perintah penghentian penyelidikan itu nanti kepastian hukumnya di mana? Digugat di pra peradilan nggak bisa. Yang bisa digugat pra peradilan adalah surat perintah penghentian penyidikan, ini salah satu. Nah, ini kan bisa dievaluasi oleh timnya Pak Krisnanda nanti. Cukup beberapa peraturan Kapolri yang kira-kira tidak memenuhi syarat tadi, yang mengecewakan rakyat, diperbaiki dulu. Revisi semua peraturan-peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang kira-kira tidak cocok dengan situasi ke depan nanti seperti itu. Itu prioritas bagi saya. Kita harus membicarakan hal ini, sebab ini adalah menyangkut tentang kita. Baik kita sebagai masyarakat sipil maupun pihak-pihak yang akan kita bicarakan. Apa yang saya maksud adalah Presiden Republik Indonesia itu membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Saya dengar ada 9 orang anggota utamanya nantinya. Entah bagaimana formulasinya nantinya. Itu dalam bentuk Kepres nomor 97 tahun 2025 yang mengangkat Jenderal Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus, dan kemudian salah satu tugasnya itu adalah ini nantinya kayaknya seperti apa membentuk atau melaksanakan sebuah forum atau Komite Reformasi Kepolisian. Pada saat yang bersamaan, Kepolisian Republik Indonesia juga membentuk tim transformasi reformasi Polri melalui surat perintah nomor Sprint 2749 kira-kira seterusnya begitu. Dan yang membuat orang bertanya-tanya, kenapakah gerangan baru dibentuk sekarang dan kenapa seperti seakan-akan itu bersamaan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Presiden. Maka kemudian kami beruntung, kami bisa mengambil waktu dari Bapak Komisaris Jenderal Polisi Krisnanda yang akan memimpin tim ini nantinya dari pihak kepolisian. Sudah bergabung lewat Zoom, sebab beliau sangat sibuk sekali. Selamat sore Abang. Ya, sore. Ya. Agar kemudian diskusi kita menjadi mengalir, kami juga mengundang mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno yang sudah ada di studio. Pak Ogro, terima kasih. Selamat sore Mas. Ya, saya ke Pak Krisnanda Dwi Laksana dulu. Bisa dijelaskan kepada kami, Jenderal, apa gerangan maksud, tujuan, dan kenapa baru sekarang ini dibentuk ketika Presiden memutuskan untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian? Silakan, Jenderal. Iya, terima kasih bahwa memang ini suatu bentuk kegiatan proaktif ya. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa ini merupakan suatu bagian kita untuk saling mendukung atau mensinkronisasi apa yang menjadi kebijakan atau keputusan Bapak Presiden. Karena mau tidak mau dalam mereformasi Polri ini perlu adanya suatu kerjasama, adanya kemitraan. Kita semua pihak untuk membantu atau bisa memberi masukan, karena ini menurut saya merupakan bagian dari membangun dialog peradaban. Karena ini juga menunjukkan bagian dari bangsa kita yang demokratis dan juga untuk perkuatan atau mendukung civil society. Karena mau tidak mau polisi ini keutamaannya pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Kalau kita melihat kembali kepada Tribrata dan Catur Prasya. Karena mau tidak mau kita mengatakan bahwa dalam Tribrata kami, polisi Indonesia, yang pertama adalah berbakti kepada negara dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan kembali jati diri sebagai patriot dan sebagai orang yang beriman. Yang kedua adalah
bagaimana polisi ini menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya ini juga bagian dari hal yang demokratis untuk disampaikan. Dan yang ketiga, senantiasa. Ini berarti baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan bela rasanya pada keutamaannya, pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Jadi artinya menjadi polisi itu adalah harus juga menjadi panggilan atau jalan hidup, karena harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kalau kita bicara bahwa Immanuel Kant mengatakan bahwa mengerjakan tugas pokoknya atau kewajibannya dengan pamrih itu amoral untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Nah, konteks inilah yang juga dijabarkan di dalam catur prasya. Di sini mendeklar juga bahwa sebagai insan bayangkara atau menjadi polisi, kehormatan saya, kehormatannya, dignity-nya, ini pride, adalah berkorban. Jadi suatu pengorbanan, jadi artinya penjabaran ketulus hatian itu untuk atau demi bangsa, negara, masyarakat, bangsa dan negara untuk meniadakan segala gangguan keamanan. Ini termasuk prevention dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus memikirkan adalah menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Ini juga jabaran dari hal yang demokratis. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan bagaimana menjamin kepastian berdasarkan hukum, karena ini juga merupakan suatu supremasi hukum atau implementasi supremasi hukum, dan adalah memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, tentu ini semua juga harus dijabarkan bahasa-bahasa yang filosofis ini dalam bentuk hal yang pragmatis, terutama pada konteks kultural, mohon maaf. Tadi juga disampaikan, mungkin juga banyak hal yang orang tidak senang. Maka kita harus stop sombong, kita harus stop bohong, dan juga stop menyakiti. Kembali kepada jati diri, implementasikan terberat catur prasya, sehingga kita bisa menunjukkan polisi ini adalah peka, peduli, berbela rasa pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Ya, Bang, Pak Jenderal, saya tidak memotong Pak Jenderal karena atas beberapa alasan. Pertama, pemirsa, mohon izin Pak Kris, saya mungkin memuji kali ini bahwa Pak Krisnanda ini adalah salah satu pemikir di kepolisian. Saya pernah diundang berbicara di hadapan para mahasiswanya beliau di Lembang di sana, di hadapan para calon perwira tinggi di sana. Itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa ada tampaknya keharapan dari kepolisian dengan menunjuk Pak Jenderal untuk memimpin ini agar kemudian seluruh yang Abang sampaikan itu terimplementasikan. Kita terima itu sampai di situ dulu. Pertanyaan saya itu sederhana sebenarnya. Kenapa responnya Polri itu baru sekarang? Dan kalau kemudian dibawa pertanyaan lebih jauh lagi, apakah gerangan di dalam benaknya teman-teman di kepolisian, apakah gerangan yang terjadi hingga kemudian Presiden harus membentuk komite reformasi kepolisian? Kata reformasi kepolisian itu dalam konteks politik itu tidak sederhana. Kita sering membahas bagaimana misalnya sebuah negara di pecahan Soviet bernama Georgia itu memecat 30.000 kepolisian agar kemudian memperbaiki kualitas penegakan hukum di negara itu. Saya buat pertanyaannya menjadi sederhana, Jenderal. Bagi Pak Kris sendiri sebagai ketua tim transformasi namanya transformasi reformasi, itu juga saya butuh penjelasan. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Presiden, Jenderal? Ya, jadi begini, kalau menurut saya, mungkin Pak Ugro juga tahu bahwa di Polri itu ada Biro Reformasi Birokrasi Polri atau Biro RBP yang ada di bawah Srena atau sekarang Stamarena. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, ini karena saya tidak berpolitik ya, Bang Akbar,
Siap. Maka saya tidak berpikiran untuk yang negatif atau yang aneh-aneh. Saya mikir pekerjaan atau polisi saya sudah gundul, nanti kalau saya mikir yang aneh-aneh, waduh, jadi apa lagi rambut saya ini? Kalau Pak Ugro, mohon maaf Pak, Bapak masih ganteng, gagah, rambutnya masih lengkap. Kalau saya tuh, waduh, saya lemu, gundul lagi ya kan. Jadi, mohon maaf. Jadi sebetulnya ini suatu hal, ya menurut saya adalah sesuatu yang untuk selalu introspeksi atau merefleksi ya. Saya sendiri juga merasakan bahwa ini bukan tugas yang ringan, bukan hal yang mudah, penuh tantangan, penuh dengan harapan. Maka ini juga satu hal. Ini satu bentuk, boleh dikatakanlah, sebagai bagian untuk kembali kepada kita, kepada Tribrata dan Catur Prastia. Mungkin Pak Ugro nanti bisa menjelaskan perjalanan panjang beliau, bagaimana beliau pun juga menyuarakan keras, melakukan bagaimana, karena kita sendiri, mohon maaf, saya pun kalau sering kali membuat otokritik, itu boleh dikatakan, ya di dalam dibilang pengkhianat, di luar dilabel sama saja, tapi pada konteks inilah kita bisa melihat orang-orang yang tempat radikal, untuk bisa kita lihat kembali, tadi apa yang disampaikan Pak Kabar, selalu ada pertanyaan ini apa gitu ya. Tapi saya kira ini kita kalau berpikir positif adalah kita untuk selalu merefleksi, mengingatkan, bercermin, mendengar, berusaha memahami kepada bagi banyak orang untuk kembali kepada jati diri Polri. Saya kira demikian, Bang. Sebelum saya ke Pak Ugro, kita lihat dulu siapa saja anggota timnya. Silakan ditampilkan dari tim transformasi reformasi Polri. Ini ada 52 orang langsung dikendalikan oleh Pak Kapolri ya sebagai pelindung. Penasihatnya di Pak Dedi, Pak Wakapolri, dan kemudian dan seterusnya. Nah, disinilah Pak Komjen Krisnanda sebagai ketua tim. Wakilnya saya bisa mengatakan bahwa 50% dari orang di sini ini kebetulan saya kenal Pak Ugro ya, Bang Krisnanda. Dan tentu saja saya punya banyak catatan juga menyangkut itu. Tetapi intinya sebenarnya adalah kita pengen tahu apa alasan sebenarnya pemerintah membentuk ini. Dan setidaknya kalau diarahkan kepada Polri, kira-kira apa penerjemahannya hingga kemudian membentuk tim transformasi reformasi Polri itu bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden. Kita masih punya data yang lain, apalagi? Ya, ini ada 52 orang. Terakhir Pak Brigjen Singgamata. Ini saya kenal mantan Kapolres di Malang, kemudian Pak Ahmad Yusef, mantan Kapolres Surabaya, saya mulai dari bawah. Mantan Dirkrimum di Polda Jatim juga, Pak Ade Ari mantan di Kapolres Jakarta Selatan, Irjen Sandi Nugroho Adi Makayasa 95, dan banyak lagi yang tentu saja saya agak kenal dengan baik. Kita masih data lain-lain lagi. Nah ini ini catatan bagaimana tim reformasi itu. Lanjut. Ini adalah catatan perbedaan tim transformasi reformasi Polri dengan komite reformasi. Kalau tim transformasi reformasi itu pembentuknya Pak Kapolri, kalau komitenya itu Presiden langsung Kepres, sifatnya internal hanya anggota Polri. Kalau reformasi bentukan Presiden dari unsur anggota Polri, tokoh masyarakat, akademisi. Tadi saya dengar Pak Krisnanda mengatakan ternyata di tim transformasi reformasi yang bentukan Polri juga ternyata ada dari masyarakat sipil. Kemudian strukturnya pelindung, kalau di Polri pelindungnya adalah Kapolri, kalau di tim bentukan Presiden itu lewat Kepres berfungsi seperti badan ad hoc nasional. Nah ini kita semakin jelas situasinya. Tugasnya adalah kalau di tim transformasi reformasi Polri, evaluasi program dan kinerja internal Polri, menampung masukan publik. Kalau di reformasi kepolisian bentukan Presiden, merumuskan rekomendasi reformasi struktural, regulasi, dan kelembagaan Polri. Mendasar sekali. Kenapa sampai kita bikin acara seperti ini? Tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri dari dalam, kalau internal, tetapi dalam bentukan Presiden adalah melakukan reformasi menyeluruh dengan legitimasi politik dan hukum dari Presiden. Kita masih punya data yang lain sebelum kita diskusi. Ini data anggaran Polri. Ternyata sejak saya tinggalkan DPR itu meningkat tajam. Ketika saya masih di sana masih sekitar 100-an. Sekarang pada tahun 2025 sudah 180 triliun. Ini data yang kita dapatkan dari berbagai sumber.
Seterusnya, ini studi desain transformasi Polri menurut Setara Institut. Ini ada banyak rekomendasi di sini, apakah sudah dilakukan atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Kita banyak sekali punya data. Saya tolong kembali dulu ke itu tadi, Pak Krisnanda. Saya agak memberi catatan pada tugas dan tujuan utama dari bentukan reformasi kepolisian yang dilakukan oleh Presiden. Tugasnya adalah merumuskan rekomendasi reformasi struktural, regulasi, dan kelembagaan Polri. Tujuan utamanya, nah ini nih, melakukan reformasi menyeluruh dengan legitimasi politik dan hukum dari Presiden. Pada bagian ini, tidak Anda merasa bahwa akan terjadi irisan yang sangat tajam dengan tujuan yang dilakukan yang menjadi tugas Anda, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri dari dalam. Silakan Pak Jenderal. Ya, tentu kalau kita melihat tadi ya, maka untuk menjadi polisi tentu harus punya pegangan keutamaan tadi yang saya katakan. Kita harus juga mengembalikan pada keutamaan. Mungkin juga ada banyak hal, banyak kritik, banyak hal yang kurang tepat dan lain sebagainya. Maka apa yang saya sampaikan pada konteks ini adalah pada keutamaannya tadi yang saya katakan, pada Tribrata dan Catur Prasya, atau ya kalau saya singkat, ada 3, yaitu kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban, yang bisa diberikan atau dilaksanakan secara profesional, artinya punya keahlian, cerdas, atau kreatif, inovatif, bermoral. Semua ini dasarnya pada panggilan atau kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, serta modern. Ini konteksnya dinamis. Nah, konteks ini tentu akan diwujudkan dalam bagaimana memberikan pelayanan kepada publik, baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Ini punya standar yang prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Nah, semua ini harus menunjukkan bahwa ada inisiatif anti korupsi. Ini menunjukkan bahwa gimana polisi ini berupaya memahami, bukan dipahami, tidak lagi eksklusif, tetapi juga mendengarkan dan juga mau untuk berupaya bagaimana keberadaannya ini diterima, didukung, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Tentu kalau ya, kalau saya sampaikan apa yang dikatakan Mandra mungkin ya, walaupun ini joke, tapi dia mengatakan yang potongannya itu bilang sombong amat. Nah, tadi yang saya katakan, kesombongan, kecongkaan, jauh hati, tak kenal maka tak sayang. Maka komunikasi ini juga harus dibangun terus-menerus. Yang kedua juga, ada kata-kata Mandra yang saya kutip juga. Nyakitin semua. Jadi, apa yang disampaikan tadi yang oleh Bang Akbar sampaikan bahwa ini tadi hadir Pak Hinderdi, juga memberikan buku risetnya, juga ada 130 poin. Nah, ini juga rata-rata hampir semua nyakitin semua. Nah, kita juga mulai merubah introspeksi. Ini tadi banyak masukan dari para pakar, praktisi, ada aktivis juga. Salah satu gaya hidup hedon. Nah, ini tentu juga harus juga sampaikan bahwa tadi juga sampaikan banyak hal apa yang dilakukan, ada do dan don't. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin juga mohon maaf kalau kami seringkali menggunakan bahasa yang sulit dipahami, kata beliau tadi. Ini harus dijabarkan dalam bahasa-bahasa yang secara pragmatis gitu ya, mudah dipahami, sehingga orang-orang di lapangan seandainya pun untuk di pasar, di lapangan, di mana orang juga bisa tahu. Nah, di sini juga tadi kaitannya bahwa ini era post-truth. Era post-truth ini tentu banyak hal yang menggunakan pembenaran, mengalahkan kebenaran, banyak hal-hal yang konteksnya itu boleh katakan hoax lah, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Nah, pada konteks ini tentu kami, kalau yang saya sampaikan, terutama di Lemdiklat dulu ya, saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana untuk selalu mengingat, mohon maaf kalau saya pakai istilah bahasa Jawa, yaitu suro diro jayaningrat lebur dining pangastuti, selalu lakukan dengan kebaikan. Sekalipun orang nyakitin atau orang tidak baik sama kita, tapi berjanjilah untuk tetap menjadi baik. Karena mereka hebat bukan hari ini, tapi nanti setelah menjadi penguasa, berkuasa, atau punya kewenangan, itu tidak jahat. Menjadi aparat jangan jahat. Yeah. Karena polisi ini dihormati bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan, atau kepandaiannya, tapi perilakunya. Nah, ini semua dimulai dari komunikasi, dari pemimpinnya, memberikan teladan. Mohon maaf, sekali lagi kalau saya katakan dalam bahasa Jawa,
Pemimpin kui kudu nyuntuni, ngancani, ngajari, belani, nek perlu bayari. Ini gede. Jadi pengorbanan pemimpin ini juga perlu ditunjukkan. Anak buah itu saya katakan gini, analoginya mungkin agak ekstrim ya. Kambing dipimpin singa itu ngaum, singa dipimpin kambing itu ngembek. Maka kembalilah, semua pemimpin di semua ini menunjukkan jati dirinya dan bisa menjadi panutan. Karena tadi yang disampaikan, biarlah orang berpikir yang aneh-aneh, yang begini. Tapi menurut saya, kerjakan tugas pokoknya, keutamaannya, dengan ketulusan hati, kembali pada Tribrata Catur Prasya, ini yang nanti akan dilakukan. Perubahan-perubahan mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, bela rasa, termasuk keluarganya juga untuk memberikan hal-hal yang boleh tidak nyakitin. Oke. Saya ke Pak Ogro. Pak Ogro, saya mohon maaf agak panjang dengan Pak Ketua Tim Transformasi Reformasi, Pak Krisnanda. Saya menghormati beliau atas apa yang dilakukan selama ini. Tapi lagi-lagi begini, ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Polri untuk betul-betul mereformasi diri. Setelah tahun 98. Saya dalam diskusi di sini Bang, dengan teman-teman saya katakan gini, kita harus mengawal ini, kita harus memberikan dukungan dan kritik agar kemudian menemukan format yang terbaik. Agar kemudian ya kesalahan tidak terus-menerus terjadi. Tetapi lagi-lagi saya ingin kembali pada pertanyaan saya sama dengan Pak Krisnanda tadi. Apakah gerangan menurut Pak Ogro yang ada terlintas di kepala Pak Presiden hingga kemudian beliau membentuk sebuah komite reformasi dengan tugas dan tujuan yang sangat mendasar tadi, elementer sekali kok. Itu sama dengan mengatakan gini, kita reformasi total kembali ke titik nol. Iya. Jadi kalau saya melihat pasti Bapak Presiden sudah melihat kondisi atau fakta di lapangan yang ada sekarang ini. Sampai beliau mengatakan perlu ada reformasi kepolisian. Dan itu tidak bisa dihindari dengan kejadian-kejadian kemarin. Jadi Pak Presiden ini kan juga berpengalaman selama beberapa tahun sebelum menjadi presiden di TNI juga nih. Bersama kita juga sama kita. Nah, saya melihat yang kecil-kecil saja Mas. Ya, ini kaitan penegakan hukum saja nih. Contoh pembuatan laporan polisi. Ya kan? Kenapa ada istilah Dumas? Ya, ada istilah laporan biasa. Ya kan? Sebetulnya laporan polisi itu apa seperti itu? Laporan polisi adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepolisian dalam rangka dugaan adanya tindak pidana. Itu yang praktis, jadi tidak bisa dikatakan ini Dumas kemudian ada penyelidikan. Nah, muncul istilah penyelidikan setelah ada Dumas, ya kan? Kemudian ada penyelidikan, ini penyelidikan 2018 terbit surat edaran Kapolri waktu itu untuk penghentian penyelidikan. Kemudian diperbaiki, dirubah 2019 dengan Perkap nomor kalau nggak salah 06 2019 ya tentang penyidikan tidak pidana. Nah, penyidikan tidak pidana kan sudah diatur di KUHP. Kenapa diatur lagi dalam peraturan itu dalam mekanisme pekerjaan ya? Hukum ya. Sehingga orang sekarang begitu melapor beda dengan zaman dulu. Orang kalau datang ke polisi itu ke Pamapta, Perwira Samapta. Di Polres itu ada Letnan 2, entah lulusan Akpol, lulusan dari Sekolah Perwira atau mungkin sarjana menjadi Perwira Samapta. Kalau di bandara ada officer in charge, perwira dinas, perwira piket. Nah, sekarang menjadi SPK. Nah, yang dulu ini belum tentu jelek. Orang lapor begitu berhadapan dengan Mamapta bisa dinilai laporannya pidana, dugaan antara pidana perdata atau bukan. Nah, ini diterima dulu, kalau bukan ditolak. Silakan Anda nanti laporan ke pengadilan perdata. Tapi kalau pidana atau pidana dugaan 50-50 diterima. Nanti masuk buku B2, disortir di situ. Nah, kemudian orang akan menunggu kapan dipanggil sebagai saksi. Tapi sekarang model muncul SP2 lidik, saya koreksi. SP2 lidik itu apa? Di KUHP tidak diatur. Penyelidikan itu apa? Baca KUHP. Penyelidikan di reserse itu bagian dari penyidikan. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa Polri mengubah format dirinya di mana itu tidak dikenal di dalam mekanisme kerja kepolisian. Surat perintah penghentian penyelidikan itu nanti kepastian hukumnya di mana? Digugat di pra-peradilan nggak bisa. Yang bisa digugat pra-peradilan adalah surat perintah penghentian penyidikan, ini salah satu.
Nah, ini kan bisa dievaluasi oleh timnya Pak Krisnanda nanti. Cukup beberapa peraturan Kapolri yang kira-kira tidak memenuhi syarat tadi, yang mengecewakan rakyat, diperbaiki dulu. Yang bertentangan dengan hukum acara pidana diperbaiki. Ini salah satu nih. Ya, karena penyelidikan bisa makan waktu setahun, setelah setahun dipanggil sana dan sebagainya. Penyelidikan itu kegiatan penyelidik itu atas perintah penyidik. Penyidik mulai melakukan penyidikan harus berdasarkan surat perintah dimulai penyidikan. Surat perintah dimulai penyidikan atau SPD berdasarkan laporan polisi di situ. Satu. Ya, gini, itu teknis ya. Ya. Kita bicarain dulu pada format besarnya karena tampaknya ini yang dibayangkan oleh presiden ini hingga keluar tim komite ini besar nih. Ya. Dan respon saya benar nggak memilih kata respon ya. Dari Kepolisian Republik Indonesia dengan membentuk tim transformasi reformasi ini tampaknya besar juga. Setidaknya dari apa yang mereka siapkan untuk itu. Maka pertanyaannya begini, menurut kira-kira Pak Ogro sebagai mantan Wakapolri orang nomor 2 dan di masa tidak bukan 10 tahun terakhir ini yang orang menyebutnya di masa Pak Jokowi itu banyak tindakan yang membuat wajah kepolisian menjadi berubah. Apa yang terjadi dengan kepolisian hingga kemudian presiden harus mengambil langkah yang sangat ekstrim seperti ini. Saya gunakan kata ekstrim. Coba tampilkan lagi tujuannya tadi itu. Ini melakukan reformasi menyeluruh, Bang. Ya. Kalimat atau kata reformasi menyeluruh dengan legitimasi politik dan hukum dari presiden. Artinya negara telah bertindak. Saya ulangi lagi. Menurut Pak Ogro, apa yang terjadi hingga kemudian presiden harus mengambil tindakan yang sangat-sangat mendasar seperti ini? Ya. Mungkin kalau bisa saya pisah antara bidang pembinaan dan operasional ya. Oke ya, kita sepakati. Nah, pembinaan contoh yang gampang aja. Apa yang terjadi sekarang dalam hal misalnya pendidikan lah, sumber daya manusia nih. Pasti ada rasa ketidakadilan. Harus ada kuota khusus. Harus ada kuota Kapolri. Ya kan? Harus ada kuota nanti Satwil. Kemudian berdasarkan penghargaan. Ini kriteria tidak jelas. Bagi saya, karena saya dulu terlalu cepat kepala lembaga pendidikan, seharusnya setelah melewati pendidikan pertama atau pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan mulai dari dia masuk Sespima, Sespimen, atau sekolah inspektur polisi, Sespati, itu polisi wajib dipinterkan oleh negara, oleh Polri. Tidak perlu seleksi lagi, sehingga anggota bekerja itu secara nyaman. Saya nanti sekolah sudah ada waktunya, saya ikut sekolah. Jadi itu satu beban, anggota tidak berpikir lagi, wah saya nanti harus ikut seleksi, belum tentu lulus dan sebagainya. Itu harus dihilangkan ke dalam ya, pendidikan. Nah, kemudian yang berikutnya, Indonesia ini negara kepulauan. Bagaimana seorang brigadir mau masuk perwira kalau dia tugas di Seram? Saya pernah ketemu. Saya tanya, kenapa nggak masuk SIP? Siap jenderal, kami kalau sekolah di sana biayanya tidak mampu, harus membiayai biaya keluarga dan membiayai di pendidikan. Kenapa tidak digunakan pendidikan jarak jauh? Ya kan? Sekolah SIP pendidikan jarak jauh kan bisa. Dia nanti latihan di SPN masing-masing lebih dekat di situ. Itu salah dua. Nah, yang ketiga operasional. Ya. Operasional kita mulai dari laporan polisi. Laporan polisi itu kan itu bagian dari tugas polisi kan to protect and to serve. Ya kan, ada tugas pengayoman. Zaman dulu tidak ada pengayoman. Setelah undang-undang kepolisian ada pengayoman. Pengayoman itu karena dikatakan dengan criminal justice system ada penegakan hukum. Nah, sesuai dengan undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002, tugasnya memelihara pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara Kamtimas dan penegak hukum. Di situ ada pengayoman. Nah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, itu staff ini, itu yang saya katakan pertama tadi, itu dipermudah. Tapi dalam rangka misalnya memelihara Kamtimas, itu harus tetap memerankan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Bagaimana pelindung sebagai pelindung masyarakat? Contoh misalnya dalam penanganan unjuk rasa, tolong dihilangkan kata-kata represif. Kenapa? Masyarakat menyampaikan pendapat di depan gedung DPR, ya kan? Kalau dia sudah memberitahu kepada aparat kepolisian, harus diamankan. Kalau ada dua kelompok yang melakukan unjuk rasa di depan DPR, polisi berada di tengah, disekat. Jangan sampai berantem. Nah, kalau orang menyampaikan pendapat di depan DPR, kemudian dia diduga akan meningkat menjadi semacam gerakan-gerakan yang membahayakan jiwa tubuh manusia,
pasukan yang di depan ini harusnya cukup BRIMOB, tapi dengan perintah kepolisian sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009, tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, tidak langsung disemprot dengan gas air mata seperti itu. Ini ada aturan-aturan yang perlu disempurnakan kembali. Bang, saya akan kembali ke Pak Krisnanda, tapi ada satu pertanyaan. Gini, bagi banyak orang dan saya setuju, ketika Polri dipisah dengan TNI, itu negara bersikap di situ bahwa masyarakat sipil harus dikelola dengan benar dalam penegakan hukum. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Kemudian dalam perjalanannya ada banyak lagi fasilitas-fasilitas politik yang diberikan oleh negara melalui berbagai lembaganya, termasuk saya pernah di DPR dulu, di Komisi 3 itu, yang memberikan ruang bergerak bagi kepolisian agar kemudian tugas dan tanggung jawab itu bisa terselesaikan dengan baik. Salah satunya tadi yang kita sebutkan tadi anggaran, ya, anggaran kepolisian itu harus terus-menerus naik agar kemudian pelayanan kepada publik itu menjadi lebih baik pula. Tapi dalam kenyataannya banyak keluhan masyarakat, Tentu saja saya pahamlah ada polisi baik, ada polisi yang tidak baik. Kita tidak bisa mengidentifikasi satu-satu, tapi ada itu kita menemukan di lapangan. Tapi ini kan kita melihat secara kelembagaan. Sejak kapan kegerangan kepolisian hingga kemudian membutuhkan penanganan politik dari presiden seperti ini, Pak Ogro? Ya, sekarang dulu kan di bawah ABRI, ya kan? Peristiwa 98 masih di bawah ABRI. Situasi meningkat hampir sama dengan situasi kemarin tanggal 29 seperti itu. Iya. Ya. Ada perintah Menhan Kampangap waktu itu. Gunakan senjata api penanganan mahasiswa. Saya Kapolres Surabaya Timur. Saya tolak perintah itu. Saya tidak laksanakan. Karena polisi itu perorangan tanggung jawabnya pada hukum. Makanya dikatakan polisi itu kaki kiri ada di kuburan, kalau dia ketembak mati, yang satu dihukum. Polisi berat, berdiri di tengah-tengah nih, tapi kaki kiri kaki kanan beradanya berbeda nih. Kalau salah dia di penjara, kalau dia lengah masuk kuburan atau mati atau luka dan sebagainya. Dan ini saya tolak. Jadi mau polisi di bawah siapapun, kalau dalam situasi yang kritis, itu yang pemerintah kalau tidak hati-hati benar dia tahu tentang tugas polisi, ya paling gunakan senjata api. Jadi benar-benar perlu ke depan seperti yang Pak Krisnanda katakan tadi, revisi semua peraturan-peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang kira-kira tidak cocok dengan situasi ke depan nanti seperti itu. Itu prioritas bagi saya. Saya ke Pak Krisnanda. Pak Kris, saya mencoba untuk memediasi pikiran publik ini. Kan tidak bisa kan Bapak di sana mengundang kami semua untuk memberikan masukan ya. Ya setidaknya melalui forum-forum inilah kemudian kita bisa berdiskusi. Dan jangan khawatir Pak Krisnanda, untuk hal-hal yang baik itu pasti akan kita berikan dukungannya gitu ya. Pertanyaannya begini, ada banyak pola sebenarnya itu bisa dipakai oleh Polri agar kemudian kita tidak harus melewati proses yang sekarang sedang kita bahas ini. Salah satunya itu adalah metode atau riset yang dilakukan oleh Bramchill di Inggris. Mungkin abang ingat ya, saya mendapatkan catatannya. Itu karena polisi di Inggris adalah yang terbaik. Itu memiliki mekanisme yang sangat rigid sekali. Hingga kemudian kepolisian Inggris itu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ada yang menarik rekomendasi dari penelitian itu. Adalah dihilangkannya yang disebut dengan bayangkari. Tidak ada kepolisian di dunia itu yang ada bayangkarinya. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang perlu kita bicarakan. Karena real di lapangan. Bagaimana kemudian, tidak semuanya. Bagaimana kemudian sebagian istri-istri pejabat kepolisian itu menjadi pengganggu di dalam pelayanan masyarakat itu. Kita buka-bukaan sajalah. Nah, itu satu hal. Belum lagi hal yang lain. Misalnya bagaimana pola rekrutmen terhadap jabatan-jabatan yang berhubungan dengan publik. Kapolres jangan semena-mena kepada anggota. Memerintahkan untuk apa saja kepada anggota dan tidak boleh dilawan dan segala macam. Tentu saja saya punya catatannya. Kalau saya buka catatan saya banyak sekali. Nah, pertanyaannya Pak Krisnanda,
kenapa kemudian formula-formula seperti ini itu tampak tidak teridentifikasi di dalam pelaksanaan banyak tugas-tugas kepolisian, Jenderal? Ya, jadi memang permasalahannya kompleks ya, karena mungkin sejak zaman Pak Ugro pun sudah melakukan hal yang baik ya, reformasi itu kita tidak berhenti, tapi terus-menerus dilakukan. Maka menurut saya semua itu dimulai dari pimpinannya, dari kepalanya lah. Nanti secara berjenjang. Menurut saya ada 5 poin posisi yang harus di fit and proper task dan diisi orang-orang yang setidaknya ya baik dan benar lah begitu. Saya kira tidak benar-benar suci atau apa ya. Tapi setidaknya orang-orang yang secara kompetensi, dan ini merupakan bagian reformasi birokrasi menghilangkan pendekatan personal. Jadi kita melihat kompetensi atau pendekatan yang impersonal, yaitu satu pejabat yang punya kewenangan atau kekuasaan kewilayahan. Seperti mulai dari Kapolda, Kapolres, atau Kapolsek tertentu. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan yang punya kewenangan penegakan hukum. Tadi yang secara rigid, secara pragmatis sudah dijelaskan Pak Ugro. Nah, ini kewenangan penegak hukum ini juga potensi penyimpangannya besar, karena penyalahgunaan juga besar. Karena kita juga seringkali banyak hal ini perlu diisi orang-orang yang baik dan benar sebelum kita juga bisa membuat sistem-sistem lainnya. Yang ketiga yang kaitan dengan perizinan. Karena konteks perizinan ini bulat semua pelayanan publik itu bikin pening, sakit kepala dan mengecewakan. Ya, Kemudian betul. yang berkaitan dengan kewenangan penggunaan sumber daya, entah itu sumber daya manusia, entah itu logistik, entah itu perencanaan, dan lain sebagainya. Ini juga memang harus diisi orang-orang yang baik dan benar dulu. Dan satu lagi adalah yang kaitan dengan auditing atau pengawasan. Nah, setidaknya kita tidak bisa semua ya, tapi perlu ada dukungan political will. Nah, dengan adanya dukungan political will, ini perlu ada pemimpin yang transformatif, yaitu pemimpin yang berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, karena masa lalu tidak semua salah, dan berani kita tinggal lanjuti dan kita tumbuh kembang. Dan yang salah atau yang tidak benar berani untuk diperbaiki. Yang kedua adalah juga siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Karena kalau tidak mau kita harus kekinian. Kita tidak bisa hanya mengandalkan konvensional, parsial, dan juga yang manual, tapi kita juga mengembangkan, kalau menurut konsep saya, yaitu mengembangkan smart policing atau harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, dan forensik policing. Dan satu lagi, kegiatan yang kita lakukan adalah merupakan upaya-upaya menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak ini suatu gerakan moral dan gerakan sosial. Jadi akselerasi transformasi dan lain sebagainya ini harus menunjukkan suatu ketulusan, gerakan moral dan gerakan sosial. Sehingga kita semua tadi sudah sampaikan, perlu ada namanya tim transformasi atau sebagai tim backup, ya termasuk dialog seperti ini, pakar tadi yang dipanggil, kita media, dari aktivis, dari akademisi, dari DPR, dari pemerintah, itu kan sebaik, karena kita harus dialog. Karena dalam demokrasi itu dibangun dengan dialog peradaban. Jadi kita tidak pokok ya, orang yang selalu pokok itu pasti pokok. Mohon maaf kalau saya katakan begitu. Karena apa? Dia memaksakan kehendak. Dominan boleh, tapi tidak mendominasi. Nah, dialog inilah yang bisa mungkin berdebat, tidak apa-apa, bicara keras, berbeda pendapat, tapi akan ada solusi, menemukan akar masalah dan solusi yang diterima semua pihak. Nah, disinilah yang kita juga harus lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia, yang tadi saya katakan, profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, ini juga harus disiapkan. Maka beri kesempatan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Kadang-kadang yang mohon maaf, tadi orang-orang yang baik, apa kata Pak Ugro tadi ya, lama-lama malas, lemas gitu ya. Karena mau tidak mau apa-apa bayar, bentar-bentar bayar, semua jadi pasar. Ini juga harus dihilangkan. Karena mau tidak mau kita melihat kompetensi, kasih kesempatan orang-orang yang baik dan benar untuk mempunyai kekuasaan atau dia bisa melaksanakan itu. Dan juga kita juga membangun sistem. Membangun sistem-sistem yang juga kalau katakan begini, sistem elektronik itu baik dengan electronic policing, adanya back office application dan network application berbasis AI dan network berbasis IoT, ini ada algoritma sehingga rekam jejak itu selalu ada, digital record dan lain sebagainya. Sehingga sistem elektronik atau sistem untuk membuat pelayanan publik prima ini merupakan suatu inisiatif anti korupsi.
Dan ini merupakan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan sosial. Dan kita juga perlu adanya program unggulan apa yang mau dilakukan. Kita ada program Quick Win di sini. Salah satunya kaitannya dengan kelembagaan, ada kaitannya dengan sumber daya manusia, pelayanan publik, operasional, pengawasan, kepemimpinan, hubungan media dan juga teknologi maupun regulasi. Pak Kris, saya mau lebih dalam dikit Pak, mumpung kita masih ada waktu dikit. Kenapa kemudian tampak seluruh apa yang Bapak jelaskan tadi itu tampak demikian tertati-tati ditegakkan di Polri? Kenapa demikian rumit situasinya hingga kemudian tampak kita seperti berputar di ruangan yang tak jelas mana pintunya, mana jendelanya. Contoh misalnya. Tentu saja lagi-lagi Pak, karena saya mengenal organisasi ini, saya mencintai organisasi ini, saya pernah bersama dengan teman-teman di sana 10 tahun sebagai orang politik ya di Komisi 3 adalah, bayangin aja, ada orang yang sudah nyata-nyata itu melakukan pelanggaran bahkan pada skala yang berat, tapi kok selalu mendapat jabatan. Itu saya gunakan bahasa yang lebih sederhana lah. Oke? Bahkan dulu Pak Krisna, itu kami dulu di Komisi 3 itu bersepakat dengan Pak Tito. Ini menyangkut dengan lembaga yang Bapak pimpin sekarang sebagai Kalemdik. Dulu itu kami sepakat begini. Untuk seorang calon pemimpin, calon komandan, apakah Kapolda, Kapolres terutama, itu sebelum dia tidak boleh menjadi Kapolres atau Kapolda kalau tidak pernah bertugas di Lemdik. Karena itu Lemdik adalah tempat kawat candra di muka bagi kepolisian. Dia harus menelurkan pikiran-pikiran positifnya, terutama kepada anak-anak atau adik-adiknya. Tetapi dalam kenyataannya, orang-orang yang disimpan di Lemdik itu adalah orang-orang yang mungkin tidak punya masa depan di kepolisian. Berbeda memang dengan Pak Krisna ya. Selagi-lagi izin Jenderal, saya puji Anda. Selama saya kenal Anda ini tidak pernah saya dengar sesuatu yang aneh. Dan mendapat bintang 3 itu adalah penghargaan. Dan 3 bulan lagi Pak, beliau akan pensiun nih. Bang Ogro nih. 3 bulan lagi akan pensiun. Dan kemudian ya kita akan susah mendapatkan orang-orang Pak Krisna lagi. Saya kembali pada pertanyaannya. Kenapa Jenderal demikian sulit seluruh yang Anda sampaikan tadi itu demikian sulit ditegakkan di internal? Saya berbicara dengan banyak orang loh Jenderal, jadi mohon jangan dianggap bahwa saya ini ngarang-ngarang aja ya. Teman saya banyak sekali di sana. Ya. Mohon izin Pak Ogro, mohon izin Bang Akbar ya. Kita ini semua tahu bahwa birokrasi ini patrimonial. Jadi pendekatannya itu personal. Jadi mau tidak mau selalu mengandalkan perewangannya. Mau sekolah cari perewangan, mau ujian perewangan, mau cari jabatan perewangan. Sudah tidak percaya lagi. Karena apa? Mau tidak mau, ya itu tadi. Mohon maaf kalau saya kasar, saya sampaikan. Kita ini modelnya asu gede menang kerai, sapa sing gede jegok, ya itulah yang menangan. Nah konteks inilah maka kita melihat semua rata-rata produk hutang budi. Orang yang produk hutang budi lupa kepada rakyatnya, maka dia akan sibuk membalas budi. Tapi mungkin kayak Pak Gro, enggak, mohon maaf Pak, bukan itu. Tapi mostly hampir begitu ya. Nah kemudian kalau saya katakan bahwa Lemdik itu adalah Little Polri Pak. Ini ibu kandungnya polisi. Enggak ada namanya polisi tidak lulusan Lemdik Pak. Semua lulusan Lemdik. Tapi faktanya dengan Lemdik itu ya boleh dikatakan sak pawai secukupnya saja. Lah itu kan sudah namanya durhaka sama ibunya toh. Lah itu mohon maaf kalau nanti saya tidak mengutuk ya enggak lah. Tapi ini tapi saya katakan orang-orang yang masuk Lemdik aja langsung lemas, sudah klenger-klenger Pak salah apa? Saya kadang-kadang waduh, kalau kamu aja salah, Lemdiknya lebih salah dong saya bilang gitu. Jadi artinya memang itu image Pak. Jadi selama masih ada jabatan basah dan kering, tadi 5 poin yang saya katakan itu yang top-top Pak. Di luar itu tidak. Nah orang-orang bermasalah jangan masukkan Lemdik. Saya sepakat Pak, bahwa kalau mau jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi pejabat-pejabat direktur lain sebagainya, ini harus pernah menjadi Lemdik dan dengan track record yang baik. Jangan cuma di Lemdik, numpang naik pangkat, pindah, nanti apalah gitu ya. Nah oleh sebab itu, saya mau izin mungkin zaman Pak Ugro enggak. Saya ngusulkan tuh ada yang 8 kali Pak belum pindah-pindah. Sampai saya ngomong apa ya tulisan saya kurang jelas gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan enggak Pak. Tapi ini sekarang saya sudah suarakan lantang karena saya sudah 3 bulan lagi pensiun. Saya ngomong enggak ada kepentingan. Banyak tugas saya sebagai senior, sebagai
polisi yang mencintai pekerjaannya, maka saya berusaha memberikan semaksimal dan saya mendengarkan. Bang Akbar, terima kasih. Acara ini tentu didengar orang banyak. Saya bukan ngeles ya, tapi inilah kita tidak mencari kesalahan, tidak menyalah-nyalahkan, tapi belajar dari kesalahan. Saya kira demikian. Pak Koro, saya tentu saja tidak fair kalau saya tidak bertanya. Dulu emang di masanya Abang itu suasana ini nggak terjadi hingga kemudian ya mungkin saja presidennya dulu beranggapan belum perlu melakukan reformasi total. Tapi di masanya Abang dulu gimana? Ya saya saat Kapus Infola, di Propam ya, itu juga ada perubahan struktur organisasi ya, tapi bukan reformasi karena dulu kan sudah ada reformasi sejak 98 nih, ya kan. Jadi struktur itu dulu juga masih aneh-aneh. Yang belum kita laksanakan sekarang ini adalah bagaimana sih struktur di Mabes, bagaimana di Polda, bagaimana di Polres dan bagaimana di Polsek. Ya. Zaman tahun 86 aja itu Bareskrim itu dipimpin bintang 1, direktur reserse. Sekarang bintang 3. Ya gak ada masalah. Cuma muatan Bareskrim sekarang ini jangan begini. Dari Polsek ada reserse kriminal. Di Polres juga ada reserse kriminal. Krim lah katanya. Di Polda juga ada, di Mabes ada. Nah ini nanti perlu semacam tim yang bisa melihat bagaimana struktur di Mabes aja lah kata gitu, ya kan. Satu, Bareskrim dipecah-pecah saja bintang 3-nya. Ada Kepala Badan Reserse Khusus Transnasional. Ada Badan Reserse Khusus Masalah Teroris. Badan Reserse Kriminal Khusus Masalah kejahatan ekonomi misalnya gitu. Jadi ini yang perlu dibesarkan di situ. Jangan sampai urusan copet dari Polsek, Polres, Polda, Mabes itu sama urusannya. Kualitasnya berbeda di Mabes. Sehingga polisi yang tinggal di Mabes itu sudah urusannya bisa ke dalam dan keluar negeri seperti itu nanti. Nah, itu contoh salah satu ya. Jadi lembaga pendidikan, saya juga pernah di Lemdik. Sekarang tanya aja, lembaga pendidikan itu orangnya di dalam mau kemana? Ini zaman Pak Dai Bahtiar dulu Kapolri, jabatan fungsional itu harusnya dikembangkan. Sehingga sekarang kalau dilihat anggota polisi, gaji sama, tunjangan jabatan dengan level yang sama, tunjangan kinerja juga sama. Apalagi yang mau dicari? Kalau tugas di pendidikan itu semuanya dibuat jabatan fungsional, orang menjadi Widya Iswara bisa sampai bintang 3 gak ada masalah. Daripada jadi bintang 3 ngambilnya dari kementerian di luar. Saya cenderung berpikir setelah situasi sekarang ini, kenapa tidak Kapolda seluruh Indonesia aja bintang 3 kan saja. Jadi gak usah cari-cari di kementerian cari bintang 3, di dalam Polri sendiri masih bisa dikembangkan seperti itu. Atau diubah cara berpikirnya, jangan pangkatnya dikejar. Tetapi kewenangannya yang dikejar agar terbaik. Kalau cuma pangkat kan kita bisa beli di mana gitu. Kalau memang mau cari pangkat, besarkan. Oke. Ya kan? Kapolri bintang 4, Wakapolri bintang 4. Kenapa Panglima TNI bisa bintang 4, Wakil Panglima bintang 4? Itu mau disesuaikan pangkat kan kita tidak lepas dari sejarah ABRI dulu kan gitu ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian saya melihat ke depan lagi PNBP Mas. Kenapa? Polisi ini sebagai aparat negara. Kenapa diperintahkan sejak 2015? Saya masih ingat. Urusan satpam saja untuk dididik menjadi satpam itu harus bayar 9 juta. Kepada? Masuk PNBP, kepada negara. Apa hubungannya dengan topik kita nih, kepolisian maksud saya? Kita kembali lagi ke pasal 3 Undang-Undang Kepolisian. Sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu adalah Polri. Dan untuk melaksanakan fungsi pemerintah di bidang kepolisian tadi, Polri dibantu oleh kepolisian khusus, kemudian penyidik pegawai negeri sipil, yang ketiga Pam Swakarsa. Pam Swakarsa aktualisasinya adalah Satpam. Oke. Untuk menjadi Satpam dimasukkan PNBP, bayar 9,5 sampai 10 juta per orang. Per orang. Uangnya masuk kemana? Negara. Masuk negara. Nah, kenapa negara masih meminta Satpam segitu? Mau masuk polisi tidak bayar, masuk tentara tidak bayar, menjadi presiden tidak bayar, anggota parpol juga tidak bayar, pegawai negeri nggak bayar. Kenapa Satpam bayar? Baru tahu saya ini. Nah, itu harus dihilangkan. Makanya sebagai aparat negara PNBP dihilangkan. Jadi kemudian pelayanan misalnya laporan masyarakat. Sekarang kalau laporan polisi itu kan harus diterima di kantor polisi nih. Dirubah kompetensi lulusan Akpol sekolah perwira
itu adalah menerima laporan polisi. Laporan polisi itu tulis saya kelihatannya ringan, tapi sebenarnya sulit. Sama dengan dokter mengeksplorasi seorang pasien yang datang. Identifikasinya di situ. Itu kualifikasi itu harus diciptakan. Nah, kalau setiap perwira, apakah dia di Binmas, di Brimob, di Sabara, di Lalu Lintas, di Reserse, tinggal di rumah, tidak di asrama, tetangganya ada yang perlu laporan, bisa lapor di situ online. Ciptakan sistem laporan polisi online. Itu masyarakat akan berterima kasih. Oke. Nah, kalau sudah bisa diciptakan seperti itu, berarti titik laporan polisi minimal ada 60.000 di situ. Ini mungkin harus diciptakan sebagai reformasi kepolisian ke depan seperti itu. Oke. Kembali ke Pak Jenderal Krisnanda. Pak Krisnanda, saya pada akhirnya harus bertanya ini tentang teknis pelaksanaan tugasnya Abang nantinya. Kapankah gerangan hasil pekerjaan ini harus diserahkan kepada tentu saja internal ya Bang ya, kepada Kapolri ya? Kapankah? Ya, jadi tadi ada juga yang saya katakan ya, ada 8 kelompok ya, bagian yang baik dengan organisasi, SDM, pelayanan publik, operasional, pengawasan, untuk kaitan media, teknologi, dan regulasi, ini masing-masing akan mengembangkan. Dan juga akan menjabarkan sampai ke tingkat Polres, Polsek, bahkan ke bawah begitu. Nah, setiap hari kita akan kumpulir ini, Bang Akbar, semua ada tiap hari laporan yang sekarang kan ada media ya, karena mau tidak mau dengan media ini kita bisa lebih cepat menerima laporan, algoritmanya pun bisa dibaca, sentimen-sentimen, pendapat publik apa gitu ya, masukan-masukan lain. Kita juga tampung semua apa saja masukan. Bahkan hari ini pun saya keluar sebentar dari ruang rapat untuk melakukan podcast ini ya. Mohon maaf kalau tadi juga harus menunggu. Nah, ini salah satu hal-hal yang kita lakukan, nanti semua dikumpulkan. Kita akan melaporkan. Ada yang harian, ada yang mingguan dan juga bulanan. Nanti kita bukukan. Karena mau tidak mau kita harus mengembangkan literasi. Karena proses ini juga berbasis pada moral dan literasi. Literasi bukan hanya baca tulis, tapi bagaimana semua tercerahkan, semua merasa memiliki dan semua memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama untuk berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman dan harapan di masa kini dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Pada beberapa catatan yang kami kumpulkan, Jenderal, ada kekhawatiran seperti ini bahwa hasil rekomendasinya Pak Krisnanda nantinya itu berbeda dan atau bahkan tidak selaras dengan hasil tim Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden. Apakah tidak dipikirkan risiko itu, Jenderal? Ya, saya kira menurut saya semua kalau pada konteks kembali kepada Tribrata dan Catur Prastya, saya kira bisa akan ya tidak harus kembar. Satu prinsip 1000 gaya. Prinsipnya sama, gaya, style, bentuknya bisa berbeda. Karena kita bukan untuk kembar ya, mohon maaf. Dan kita tidak hanya angka, tidak hanya bentuk infografis, tapi nanti bagaimana yang setiap hari mereka juga akan semua bergerak. Ya ini tentu tidak mudah, saya katakan kita perlu agen-agen atau orang-orang yang sepaham, sejalan untuk bisa menggerakkan semua dari lini terkecil sampai yang tertinggi nanti sampai di Mabes misalnya. Nah, konteks ini kan kita sekarang bisa komunikasi secara online. Ini era yang sudah sangat dibantu dengan media. Ada WA Group, ada secara Zoom seperti ini, ada dialog, ada model podcast, ada forum-forum yang lain. Dan ini semua harus didialogkan karena mau berubah tidak bisa siap gerak berubah gerak. Karena kita harus menyadari bahwa dimanapun, kapanpun dan siapapun bisa mengawasi polisi. Karena mau tidak mau kita harus juga sadar kita semua harus berubah. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak kita ya siapa lagi. Jadi kita memang harus memotivasi. Karena orang yang termotivasi maka dia akan lama-lama menjadi tahapannya itu dia dari tahu, bisa memahami, bisa memanfaatkan, bisa mengembangkan. Jangan sampai semua terdemotivasi. Karena apa? Orang terdemotivasi itu mulai dari pikiran jiwa, Pak. Semua ngeluh, lemas, rusak. Saya kira inilah yang perlu saya boleh dikatakan harus terus memberikan semangat dan harapan. Saya kira Bang, saya setuju itu tadi bahwa
jangan sampai kemudian apapun itu ya rekomendasinya nantinya baik dari kepolisian maupun dari tim dari yang dibentuk oleh presiden itu jangan sampai membuat teman-teman para pahlawan penjaga keamanan ini bernama polisi ini menjadi terdemotivasi ya. Kalau itu kita berada dalam semangat itu Jenderal. Tapi tentu saja orang pasti bertanya juga sebenarnya seperti yang kita diskusikan dari tadi bahwa ini memang ada masalah hingga kemudian harus dibentuk. Dan itu tadi saya bertanya apakah ada potensi itu dan kalau terjadi seperti apa. Misalnya begini Jenderal, saya buat menjadi lebih jelas diskusi kita tentang ini. Yang paling mengganggu kita itu sebenarnya adalah bagaimana setidaknya untuk 5-10 tahun terakhir kepolisian itu melibatkan diri secara sadar dalam pertarungan politik. Di mana seharusnya itu tidak terjadi. Pak Jenderal Krisnanda orang yang saya kenal sama ini tentu sangat memahami situasi ini. Yang kedua adalah proses rekrutmen. Pak Roseno, saya menemukan sangat banyak polisi hebat di bawah. Seorang perwira menengah yang lagi sekolah di luar negeri itu sampai membuat saya kagum dengan pikirannya. Dan setelah saya cari tahu memang hebat anak ini. Pertanyaannya, kenapa orang-orang seperti ini kadang-kadang itu jauh dari panggang api ya? Sampai ada istilah begini. Ada orang tuh yang tidak pernah meninggalkan Monas. Terus menerus. Nah, Jenderal, saya tahu Anda harus pergi dari forum ini, tetapi saya pengen memastikan atas nama pertanyaan publik, apakah hal-hal ini nantinya akan menjadi rekomendasi Bapak gitu? Oh ya, jelas. Saya bilang itu ya. Mohon maaf, saya ini boleh dikatakan dosa paling besar bagi polisi adalah pada saat rekrutmen. Karena merekrut orang yang salah seumur dia jadi polisi akan menjadi duri dalam dagingnya polisi. Maka rekrutmen ini kalau main-main, ya tidak tahu, saya tidak mau jadi wakilnya malaikat yang mau dipati, tapi saya hanya mengatakan bahwa dosa paling besar di polisi itu adalah bidang rekrutmen yang main-main atau menjadikan rekrutmen ini menjadi pasar. Yang kedua juga kenapa orang baik itu kadang-kadang nggak terlihat karena sistemnya masih model patrimonial. Siapa yang nggak kenal, yang nggak pintar sungkem. Orang-orang yang pintar rata-rata itu ya sedikit atos begitu ya, sedikit jengkelin. Tapi dia itu temper radikal, merupakan early warning. Dan orang-orang ini sekarang kenapa? Sudah mati rasa. Kalau nggak punya yang mendukung, maka mereka yang cari perewangan, Pak. Ya terpaksa lah ke politik, kemana, ke dukun. Nah, dukunnya ya orang-orang yang punya kekuasaan. Yang saya katakan tadi, asuh gede menang kerah itu. Maka sekarang harus dibuka transparan. Beri mereka kesempatan. 5 poin kesempatan jabatan tadi. Yang punya wilayah, kewenangan upaya paksa, perizinan, kaitannya dengan penggunaan sumber daya, sama pengawasan. Biarkan mereka fit and proper test, diadu. Walaupun mungkin masih ada KKN, tapi minimal itu rem. Saya kira itu, Pak. Karena mau tidak mau berani nggak seperti itu. Kalau saya sih, ya lah kamu tinggal 3 bulan, pasti jeplak-jeplak terus. Enggak, mungkin Pak Ugro juga kenal saya dari saya masih pamen awal-awal dulu Pak. Siapa, mohon maaf, mohon izin Pak. Karena saya bukan karena, wah Krisnanda terus gitu, enggak Pak. Tapi karena saya ingin tetap mencintai karena mau tidak mau polisi ini adalah bagian dari reformasi, ini juga menjadi pilar demokrasi, dan juga didukung civil society. Saya kira itu Pak. Ya, Jenderal, saya tahu Anda sudah ditunggu di luar. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Kami bersedia ditinggalkan dan nanti saya lanjutkan diskusinya dengan Pak Ugro. Selamat sukses ya Jenderal ya. Ya. Pak Ugro, terima kasih. Mohon doa restu. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan sedikit diskusi kita, Bang. Pada akhirnya juga Pak Krisnanda akhirnya ngomong juga apa yang menjadi keresahan kita semuanya. Kita ketahui lah, Bapak ini kan salah satu pemikir di Polri ya. Kita tidak pernah dengar yang aneh-aneh. Dan ditakuti mungkin. Oke, saya pertanyaan yang sama. Apakah kira-kira rekomendasi dari tim transformasi reformasi Polri ini dengan komite reformasi itu potensial menjadi berbeda alur atau berbeda pendekatan barangkali Jenderal. Karena kan kalau tim transformasi reformasi kan internal.
Ya. Mereka akan mengidentifikasi diri mereka sendiri. Sakitnya sakit mana nih? Jantung. Tapi mereka bisa mengatakan, oh enggak, bukan jantung kok, paru-paru kok, kira-kira gitu. Kalau tim komite reformasi adalah orang yang mungkin tidak punya keraguan tentang mengatakan, oh enggak, ini masalahnya gitu. Apa catatannya Bang Ogro di sini? Ya, keberanian untuk belanja masalah. Ya. Kemudian keberanian untuk melakukan suatu reformasi, merubah bentuk. Kalau transformasi kan nanti kira-kira outputnya seperti apa. Tapi kalau di internal berani nggak seperti itu? Harusnya mereka berani diberikan kesempatan sekarang karena udah arahan presiden. Hanya apakah presiden menerbitkan kepres untuk menyusun juga Polri, itu aja, memerintahkan Kapolri ya. Tapi kalau yang tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh presiden nanti, ini saya rasa kan akan melibatkan beberapa praktisi juga, kemudian pakar-pakar. Ini akan lebih bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan kepolisian ini. Saya rasa mungkin lebih komprehensif apa yang ditemukan oleh komisi reformasi ini dari pemerintah. Kita kira gitu ya. Iya, saya yakin. Dan berarti kalau begitu bisa saja misalnya, ya dalam hal ini kan presiden sebagai kepala negara, bisa saja misalnya rekomendasi dari timnya Pak Krishna ini bisa diabaikan loh nantinya. Atau setidaknya sebagian diabaikan gitu. Seharusnya yang dipimpin Pak Krisnanda ini, polisi kan harus bertugas 24 jam. Jangan sampai terhenti menunggu hasil tim transformasi reformasi Polri atau menunggu komisi reformasi untuk presiden nanti. Seharusnya tim yang transformasi reformasi ini bisa bergerak evaluasi seluruh peraturan-peraturan Kapolri, peraturan kepolisian yang ada yang kira-kira membuat susah rakyat. Ya kan? MOU dengan kementerian, kemudian penentuan PNBP dan sebagainya. Ini segera dilaksanakan. Gitu. Kalau nanti menunggu lama hasilnya seperti apa? Atau bagaimana kalau kemudian Pak Kapolri ya sebagai pimpinan tertinggi mengatakan ya sudah kita tunggu aja hasil kerja dari komite reformasi dan kita melakukan penyesuaian. Toh sebetulnya tahu kok, seperti saya katakan tadi Mas, ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Itu kalau dilaksanakan secara murni dan konsekuen udah bagus. Hanya 17 pasal. Saya udah baca itu. Nah, jadi penanganan unjuk rasa dulu yang ribut-ribut nih selalu, ya mohon maaf, ada korban yang luka dan sebagainya, ya kan? Saya pernah, ini pengalaman saya mohon maaf nih. Pada saat penanganan unjuk rasa mahasiswa, dorong-dorong antara aparat kepolisian dengan mahasiswa. Tapi karena mahasiswa lebih banyak, kita tidak bisa menahan, kita buka. Nah, mereka masuk. Tapi tidak ada penganiayaan di situ. Ya silakan sambil salaman, jangan dorong-dorong, akibatnya seperti nanti luka sendiri. Ya, mereka kembali lagi. Nah, komunikasi yang dibangun antara aparat kepolisian dengan mahasiswa yang unjuk rasa tadi, itu kan menghasilkan komunikasi yang positif seperti itu. Tapi itu kan hanya bisa dibangun ketika kedua pihak saling percaya kan, Bang? Nah, ini harusnya ada arahan dari pimpinan. Misalnya Kapolri yang dulu saya lihat bisa melihat, sepertinya bisa melihat permasalahan-permasalahan kecil di seluruh Indonesia. Itu waktu Kapolri dipimpin oleh Pak Jenderal Dipo Widodo. Beliau keluarkan telegram aja 1-2 lembar lah. Dalam penanganan penipuan penggelapan tidak diperbolehkan untuk melakukan penahanan. Satu telegram aja, telegram rahasia atau surat telegram rahasia. Semuanya tunduk sama perintah beliau di situ. Artinya Anda yang mengatakan bahwa sekarang ini kewenangan kepolisian terlalu besar. Ya, kontrol dari pusat yang mengevaluasi siapa? Kan ada penasihat ahli Kapolri ini. Ini penasihat ahli Kapolri yang berikan masukan pada presiden. Misalnya masalah undang-undang ITE, Mas. Undang-undang ITE ini kan korbannya juga sudah banyak. Ya kan? Karena undang-undang dari pidana KUHP dimasukkan dalam undang-undang ITE seperti itu. Nah, ini harusnya dimasukkan. Ke depan penanganan undang-undang ITE ini adalah PPNS sesuai dengan undang-undang ITE. Bapak Nyidik ada 2, Polri dan PPNS. Sehingga pendekatan misalnya restoratif justice oleh PPNS dibimbing Polri silakan. Jadi tidak perlu ditangani polisi semua. Ini pekerjaan pokoknya polisi terhambat seperti itu. Terakhir Bang, tampaknya sih sebenarnya seluruh diskusi yang saya ikutin, kita kan sama Abang juga kan dalam banyak grup gitu ya. Tampaknya memang bertanya soal kepemimpinan Polri. Apakah sebenarnya masalahnya di situ? Kepemimpinan puncak maksudnya. Apakah harus diganti dan kemudian siapa yang menggantinya? Seperti itu gerangan situasinya.
Ya, saya juga pernah merasakan begini. Jadi senioritas, ya kan, perwira tinggi senior itu harusnya kan tetap dipertahankan. Contoh begini, kapan nih saatnya perwira ini bisa masuk ke komposisi perwira tinggi? Ya kan, dulu rata-rata kalau masuk kilometer dari lulusan Akpol itu kilometer 0 sampai kilometer 26 atau 25 itu baru bisa masuk komposisi perwira tinggi. Di luar itu jangan terlalu muda karena berputarnya terlalu cepat nanti. Kalau ini sekarang? Ya kan misalnya ada yang masih belum kilometer 24, berarti sampai berapa? Kalau pensiun 24 sampai 35 itu sampai 11 tahun atau 12 tahun. Terlalu cepat masuk ke sini. Gitu loh. Sehingga senioritas pengalaman di lapangan kurang. Pengalaman di lapangan kurang menjadi pemimpin, katakan menjadi Kapolri. Ya pengalaman di lapangannya kurang. Kalau zaman dulu kan Kapolri rata-rata 2,5-3 tahun. Ya kecuali Pak Badrodin ya, itu situasi yang lainnya. Situasi politik waktu itu. Iya. Dan orang bisa menerima. Kalau Kapolri lebih dari 3 tahun, ini kan ya mungkin ada yang sampai mendekati 4 tahun dan sebagainya. Ya kan? Ini mungkin ada kejenuhan memimpin. Memimpin seorang senior itu juga ada pengaruh psikologis, Pak. Mau negur senior salah, mau izin Mas juga nggak enak. Mas salah loh, nggak enak juga. Bagaimana teori menegur senior yang menjadi bawahan yang salah ini gimana? Ini kan perlu belajar tentang psikologi organisasi yang lebih jauh gitu, lebih banyak gitu aja. Pak Ogro, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Akbar. Terima kasih sudah menjadi teman dari forum ini. Kapan saja kami undang, Abang bersedia untuk itu. Yeah, saya rasa inilah tugas saya sebagai mantan DPR, Abang sebagai mantan perwira tinggi ya, yang memberikan pemahaman pada masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, itu diskusi kita. Ini masih tahap awal ini. Tampaknya akan banyak yang kita diskusikan menyangkut dengan isu soal 2 tim yang dibentuk oleh 2 pihak yang berbeda. Presiden membentuk Komite Reformasi Kepolisian dan Kapolri membentuk tim transformasi reformasi Polri. Kita lihat kemana ujungnya. Kenapa sampai kita bicarakan sekali lagi? Karena ini menyangkut kita. Ini menyangkut dengan kehormatan kita. Jika kemudian salah pendekatannya, maka kemudian kehormatan kita akan jadi terluka juga. Dan Anda bisa membayangkan kalau kehormatan yang terluka, segala pikiran bisa terjadi. Juga tentang kepercayaan. Kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Republik ini. Dengan cara kita jaga seluruh lembaga negara ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satunya dengan forum-forum seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.